Kisah ini bermula dari kerajaan Panjalu yang beribu kota Daha atau Kediri. Raja Kediri mempunyai dua orang putri. Yang pertama adalah Dewi Candrakirana, yang kedua adalah Dewi Ajeng. Namun sayang, sejak kecil ibu Candrakirana ini meninggal dunia karena sakit. Raja kemudian kawin lagi dengan permaisuri barunya itu. Ia mempunyai putri bernama Dewi Ajeng. Candrakirana adalah gadis yang cantik, baik budi pekertinya, perasaannya halus, dan hatinya lembut, lah disukai semua orang. Sementara itu, Dewi Ajeng, putri permaisuri yang baru, wajahnya juga cantik tapi masih lebih cantik dan lembut wajah Candrakirana. Ada bayangan watak kejam dan kaku pada diri Dewi Ajeng. Raja Panjalu sudah merencanakan akan menjodohkan Candrakirana dengan Raden Inu-Kertapati dari kerajaan Jenggala. Sebulan yang lalu, Raden Inu-Kertapati telah berkunjung ke Daha. Ia sudah melihat dan berkenalan dengan Candrakirana. Keduanya merasa cocok, yang satu tampan, dan satunya lagi berwajah cantik jelita. Raja Daha sudah merencanakan bahwa 40 hari sejak perkenalan itu akan dilakukan pertunangan resmi. Raden Inu-Kertapati bersama keluarga istana Jenggala akan datang melamar Candrakirana. Waktu pertunangan itu hanya tinggal beberapa hari saja. Candrakirana sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan Candrakirana berdampingan dengan Raden Inu-Kertapati. Malam harinya, Dewi Ajeng berunding dengan ibunya. Sang ibu menyarankan agar pergi ke Nenek Gagak Ireng, dukun wanita yang terkenal ampuh ilmu sihirnya. Demi cita-citanya bersanding dengan Raden Inu-Kertapati, ia rela pergi jauh ke tempat Nenek Gagak Ireng. Setelah mendapat bekal dari si dukun, Dewi Ajeng segera kembali ke istana. Tengah malam barulah ia sampai di istana dengan tubuh lesu karena perjalanan jauh. Kita harus dapat mengusir Candrakirana dari istana ini. Bagaimana caranya, Bu? Permaisuri diam sejenak, kemudian tersenyum cerah. Ia ingin ingat tugas Candrakirana yang tiap hari menghidangkan secangkir teh kepada ayahandanya. Itulah yang akan dimanfaatkan permaisuri. Esok hari, rencana dijalankan. Sebelum Candrakirana melakukan tugasnya, diam-diam permaisuri masuk ke ruang dapur, menaruh racun di dalam gelas teh yang telah disiapkan pelayan istana untuk dibawa Candrakirana menghadap ayahandanya. Hati sang permaisuri berdegup kencang, karena ketika hendak keluar dari pintu dapur, ia berpapasan dengan Candrakirana. Oh ibunda, mengapa harus repot-repot ke dapur? Tidak ada apa-apa. Aku hanya datang untuk melihat-lihat pekerjaan para pelayan saja. Terima kasih ibunda telah ikut memperhatikan persiapan para pelayan untuk menyambut kedatangan Raden Inu-Kertapati. Seperti biasa, Candrakirana mengantarkan secangkir teh untuk ayahandanya. Kegiatan itu dilakukan untuk mendekatkan hubungan antara ayah dan anak. Biasanya, sambil minum teh mereka berbincang-bincang seputar keluarga. Sang Prabu meminum separuh isi cangkir teh. Terasa hangat di dalam tenggorokan dan perutnya. Teh bikinanmu memang enak, anakku. Terima kasih Rama Prabu. Rama Prabu, ada apa denganmu? Tapi sesaat kemudian, sang Prabu memegangi perutnya yang terasa mual. Rasa mual itu semakin menghebat. Tapi sang Prabu bukannya menjawab, sepasang matanya nampak mendelik, nafasnya tersenggal-senggal. Kemudian malah muntah darah. Candrakirana kiranya segera memeluk ayahnya yang hendak mau roboh.
Permaisuri menuding ke arah Candrakirana. Apa yang telah kau lakukan? Teganya kau hendak membunuh ayahmu sendiri. Kau pasti telah meracuninya. Tidak mungkin saya meracuni Rama Prabu yang sangat saya sayangi. Sang Prabu segera diangkat ke pembaringan. Tabib istana segera datang memeriksa. Wajah pakar kesehatan istana Kediri ini nampak tegang. Ia memeriksa tubuh sang Prabu dengan seksama. Beberapa saat kemudian, sang tabib bernafas lega. Walau sang Prabu belum sadarkan diri, Beliau terkena racun. Tapi racunnya tidak terlalu ganas. Walau demikian, beliau harus istirahat total selama beberapa hari. esok harinya Raja Siuman. Ia betul-betul tak menyangka putri kandungnya sendiri bermaksud membuatnya celaka. Candrakirana, apa sesungguhnya yang kau inginkan? Ananda hanya menginginkan kesehatan dan kebahagiaan Rama Prabu. Tapi buktinya kau telah mencoba membunuhku. Bukan hamba pelakunya. Hukum harus ditegakkan di kerajaan ini, tak terkecuali terhadap anakku sendiri. Bukti dan saksi telah memberatkan tuduhan perbuatan jahatmu. Kau seharusnya dijatuhi hukuman mati. Tapi aku cukup bijak. Kau harus pergi dari istana ini. Tunggu, Sang Prabu harus menyelidiki masalah ini lebih dalam lagi. Ananda tidak bersalah. Kau harus pergi dari istana ini. Dengan berlinang air mata, Candrakirana terpaksa meninggalkan istana Kediri. Sekarang dia sendirian dan tidak memiliki siapapun. La melangkah tanpa tujuan. Dengan derai mata La terus berjalan hingga sampai di tepi pantai. Tanpa setahu Candrakirana, sejak tadi dari kejauhan Dewi Ajeng dan Nenek Gagak Ireng mengikutinya diam-diam. Nenek Gagak, itu dia Candrakirana. Ya, aku sudah tahu. Kau tunggu di sini, biar aku sendiri yang maju menanganinya. Nenek tua itu bergegas menghampiri Candrakirana. Setelah cukup dekat, nenek itu membaca mantranya. Tongkat hitam di tangannya diacungkan ke udara beberapa kali. Dewi Ajeng yang berada di samping Nenek Gagak Ireng bergidik merinding ketakutan. Saat itu Candrakirana berada di dekat sebuah batu karang. Nenek sihir menghembuskan udara dengan sekuat tenaga. Angin kuat penuh hawa sihir menerjang ke arah Candrakirana. Tubuh Candrakirana terpelanting ke tepi laut. Begitu menyentuh air laut, tubuh Candrakirana tiba-tiba berubah menjadi keong berwarna emas. Dewi Ajeng menangkap keong itu. Lalu dengan sekuat tenaga, keong itu dilempar ke tengah laut. Terima kasih nenek. Ini uang untuk nenek karena telah berhasil membantu aku. Candrakirana terombang-ambing di tengah laut terbawa ombak. Gadis yang malang itu tidak bisa melakukan apapun, kecuali berdoa, agar Dewata yang Maha Agung menolong, dan membawanya kembali ke darat. Candrakirana adalah seorang gadis yang lembut dan baik hati. Doanya dikabulkan. Ombak perlahan-lahan membawanya ke tepi pantai yang tenang. Kebetulan, di tepian pantai itu ada seorang nenek tua yang mencari ikan. Nenek ini sudah bermaksud pulang, namun ia masih menebar jala kecilnya. Kini ia dapat satu ekor ikan lagi yang agak besar. Merasa sangat bersyukur. Ia celupkan jaring itu ke dalam air. Kini ia mengayuh sampannya untuk pulang. Candrakirana yang kini menjadi keong, terbawa ombak hingga ke tepian. La merambat di sebuah batu hitam. Kebetulan, nenek tua itu menambatkan sampannya tak jauh dari keong itu berada. Kelihatannya keong ini lucu dan manis. Baiklah,
bawa pulang saja ke rumah. Kau akan kupelihara. Lantas, keong emas diambilnya dan diletakkannya bersama ikan-ikan hasil tangkapannya di dalam keranjang ikan. Keong emas kini merasa lega karena tidak lagi terombang-ambing di laut. Ia ingin mengungkapkan rasa terima kasih pada nenek itu, tapi sayang ia tidak bisa berbicara. Tidak lama kemudian, nenek tua itu membawanya ke sebuah gubuk kecil. Ikan hasil tangkapan hari itu, dia letakkan di atas tempayan, termasuk keong emas. Keong emas diletakkan di dekat kendi air, di dalam rumahnya. Ia kemudian mencari kayu bakar untuk memasak. Tak lama kemudian, ia kembali lagi untuk mengolah ikan hasil tangkapannya. Malam hari nenek itu sudah kelelahan. Lah tidur dengan ilap. Pada malam hari itulah tanpa sepengetahuannya, keong emas berubah menjadi seorang gadis cantik yang tak lain adalah Chandra Kirana. Ternyata pengaruh sihir itu lenyap jika malam telah tiba. Esok harinya ketika bangun pagi, sang nenek merasa terkejut. Sungguh amat mengagetkan. Di atas meja makan, di dalam rumahnya, telah terhidang berbagai macam makanan lezat. Setelah sarapan pagi, sang nenek pergi ke pantai mencari ikan. Siang itu, nasib si nenek agak kurang baik. Ia sudah berusaha sekuat tenaganya menjaring ikan. Namun hingga menjelang sore, yang didapat hanyalah seekor ikan saja. Keong emas baru menyadari, ternyata kutukan nenek sihir itu hilang di malam hari. Karena itu, selama beberapa jam, dia bisa kembali ke wujud manusianya. Dia memanfaatkan keadaan itu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada nenek nelayan dengan memasakkan makanan untuknya. Kejadian di meja makan ternyata tidak terjadi sekali, tetapi berkali-kali. Hal itu membuat nenek nelayan penasaran. Saking penasarannya, suatu hari, sehabis mencari ikan, nenek nelayan berpura-pura tidur. Malam pun tiba. Perlahan iahan nenek memincingkan matanya. Ia mengintip apa yang terjadi di dalam rumahnya. Sungguh kaget dia dibuatnya. Dia melihat keong emas menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita. Buru-buru dia bangkit dari pembaringan. Kamu siapa? Aku Chandra Kirana, putri dari kerajaan Daha. Entah mengapa aku tiba-tiba menjadi keong emas. Lalu, kenapa kamu memasak makanan untukku? Aku ingin mengucapkan terima kasih karena nenek telah menyelamatkanku dari tepi laut. Oh, kau adalah jelmaan keong emas yang kutemukan di pantai tadi. Benar, nenek. Tolong, biarkan aku tetap berada di rumah ini bersama nenek. Tidak mengapa, kau boleh tinggal di tempat ini. Aku akan menganggapmu sebagai anakku sendiri. Terima kasih banyak, nenek. Demikianlah, jika siang hari, Chandra Kirana berubah menjadi keong emas. Jika malam tiba, ia kembali menjadi seorang gadis cantik. Jangan khawatir, anakku. Aku yakin kau adalah orang baik. Mari kita bersama-sama, tiada hentinya memohon kepada Tuhan agar kau dipulihkan seperti sedia kala. Terima kasih, nenek. Sejak saat itu, Chandra Kirana tinggal bersama nenek yang bernama Mbok Rondo Dadapan. Setiap malam, tiba si nenek berdoa kepada Tuhan agar Chandra Kirana dipulihkan seperti sedia kala. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah desa yang jauh dari keramaian kota, ada seorang pemuda berwajah tampan sedang berkelana. Oh Dinda Chandra Kirana, di manakah engkau berada? Anak muda, saya sudah 3 hari belum makan. Terima kasih nak, kamu baik sekali. Sebenarnya kamu mau kemana? Saya mencari putri Chandra Kirana yang diusir dari kerajaan Kediri. Kakek itu bergumam, lalu menunjukkan padanya jalan menuju tempat sang putri Raden Inu Kertapati. Kemudian meneruskan perjalanannya mengikuti jalan yang telah ditunjukkan kakek tadi.
Dia menanyai orang-orang di setiap desa yang ia lewati. Akhirnya tiba di sebuah desa di pinggir pantai. Karena sudah beberapa hari tidak makan dan minum, ia merasa sangat haus. Ia meminta minum kepada salah seorang penduduk. Penduduk tersebut kebetulan adalah Mbok Rondo Dadapan. Maaf, Nek. Bolehkah saya meminta seteguk air? Oh, boleh. Sebentar nak, nenek ambilkan. Mungkin nenek sedang memasak. Nenek masak apa? Oh, bukan nenek kok yang masak. Jadi yang masak di dapur itu Chandra Kirana. Tolong, Nek, pertemukan kami berdua. Nenek Dadapan lalu memanggil Putri Chandra Kirana. Kenapa kau tidak bilang dari dulu? Memangnya kau mau apa? Mau kusihir jadi cacing? Tidak, jangan, Nek. Kau harus tahu dan merasakan seperti apa jika dirimu berubah menjadi keong. Jangan, Nek. Jangan.